Tes, Apakah? tes. Iya. Halo, halo Mas Iman. Halo. Halo. Nah, kita belum opening tuh. Kita opening dulu. Halo teman-teman Growth Space. Jadi hari ini kita mau ngomongin share sesuai judul, perlukah degree untuk bekerja di Indonesia gitu. Nah, hari ini kita udah ada salah satu speaker kita yaitu Mas Iman. Mungkin eh seperti biasa kita mau perkenalkan diri dulu ya kali Mas ya. Boleh perkenalan dulu nggak Mas, Mas Iman? Halo. Halo Devon, Chan. Halo. Halo semua Halo. kawan-kawan. Nama saya Iman. Saya seorang musisi. Seorang Mas, musisi selama bertahun-tahun, tapi saya pindah ke bidang yang lain dan saat ini di teknologi dan berdomisili di Los Angeles, California. Tapi ini lagi mudik pulang kampung di Bekasi sekarang. Jadi ya begitulah kalau dari saya. Jadi masih sekarang jam Indonesia lah ya. Jadi kita saat malam Iya, gitu. selamat malam. Malam. Iya. Jadi di sini juga ada Ican Chan juga bakal bantuin host gitu. Mungkin Ican juga mau kenalin diri kan? Halo semua, perkenalkan namaku Chan, tapi biasa dipanggil Ican. Hmm, Uh, aku di sini sebagai co-host, bantu-bantu Kak Devon ya. iya. Dan oke, thank you Chan. Jadi dan gue sendiri belum perkenalan. Gue Devon, jadi gue di sini dari Growth Space gitu. Gue bantu bantu bikin video di Growth Space juga dan juga di community-nya Growth Space gitu. Nah, kita langsung aja nih ke bahasannya nih tentang perlukah degree untuk bekerja di Indonesia gitu. Nah, sebelum mulai mau tanya dulu ke Mas Iman tadi kalau boleh tahu background pendidikannya gimana nih? Kalau ngomongin degree berarti ngomongin background pendidikan juga nih. Oke, jadi waktu di Indonesia tuh, sekarang di Indonesia sih. Jadi waktu dulu saya tuh kuliahnya di Jakarta itu advertising, komunikasi ya, tapi terus nggak selesai karena satu dan lain halnya. Ternyata saya waktu itu em, memilih untuk menekuni musik secara serius gitu ya. Akhirnya kuliah Hmm, saya tinggal. Terus ya. tapi pas saya dan istri pindah ke Amerika tahun 2017 itu saya kembali melanjutkan kuliah tapi sesuai dengan bidang saya yaitu musik. Jadi kalau Hmm, dibilang sebetulnya saya saat ini udah memiliki degree sih meskipun bukan D3 ya, tapi lebih ke sertifikat sebetulnya ya. Mungkin kalau di Indonesia tuh setara dengan D1 ya kalau nggak salah. hmm. Ya, kalau nggak salah setara D1 deh. Oh, Jadi saat ini saya sudah memiliki degree sebetulnya di bidang musik ya, music production music gitu deh, Pak. product Ya. gitu. Kalau dan tadi udah kenalin diri sebagai apa mesin apa tadi? Mesin learning ya? Mesin Machine learning learning. engineer. Kenapa? Iya, saya saat ini sebagai machine learning engineer di suatu perusahaan teknologi besar. Jadi emang saya pindah sih bidangnya dari musik ke teknologi gitu. Hmm, hmm. Nah, Hmm. ini jadi bisa jadi topik satu topik yang menarik gitu kayak kuliahnya apa bisa dibilang kuliah berarti ya itu ya D1 ini tadi jadi kuliah juga kuliah latar Ya, belakang pendidikannya itu musik tapi eh, kerjaannya sebagai machine learning gitu. Apakah iya, nah makanya sebetulnya nah makanya jadi pertanyaan juga nih sebetulnya degree itu perlu nggak sih gitu. mhm, Kalau dari Mas Iman ini kan cukup beda ya. Apakah sebetulnya dari apa yang dipelajarin waktu kuliah sama pekerjaan sebetulnya masih bisa nih ada yang bisa diterapin atau sebetulnya nggak kuliah juga nggak apa-apa gitu sebetulnya. Ini agak cukup berat ya sebetulnya ya. Gimana Mas? oke. Jadi ini saya ngomong berdasarkan pengalaman ya. Saya Ya, karena ya, saya nggak tahu pengalaman orang kan beda-beda ya. Kalau dari ya. pengalaman saya itu kalau dan saya juga ngomong berdasarkan pengalaman saya yang saat ini berdomisili dan berkarya di Amerika ya, di California terutama ya. Oke. Kalau di sana itu untuk bidang saya, kalau di sana itu
ketika satu perusahaan atau ada lowongan kerja, mereka kan akan secara jujur bilang dibutuhkan degree atau enggak. Kayak di tempat saya itu kalau ada lowongan itu bilang bachelor's degree, master, or related field atau bidang serupa. Jadi kalau kita nggak punya degree tapi kita memiliki pengalaman yang serupa dengan skill yang dibutuhkan, itu mereka terima. Jadi mereka nggak lihat kita kuliah di mana. Sampai sekarang saya nggak pernah tahu nih teman-teman saya kalau dia kuliah apa enggak juga saya nggak tahu. Oh iya. Bahkan di tim saya sendiri itu, saya latar belakangnya musik. Kolega saya latar belakangnya koki masak. Oke. Ada ibu rumah tangga, ada PhD juga ada. Ada yang apalagi tuh ya, ada yang koki masak tadi ada ya, ada yang tukang bangunan juga ada tadi. Oke. Terus ada yang kalau di sana kan kalau transportasi kan Uber ya, mungkin teman-teman pernah tahu yang di Jakarta pernah ada ya. Ada yang tadinya driver Uber, itu jadi tim saya gitu. Jadi dengan kata lain sih, kalau di tim saya itu degree tidak dibutuhkan. Tapi ada beberapa pekerjaan dan di tim yang lain yang dibutuhkan, yang harus, dan itu mereka tertulis di lowongan pekerjaannya sebetulnya. Jadi kalau misalnya di lowongannya kita lihat baca lowongan kerjanya master's degree mandatory atau master's degree required, nah itu udah harus punya tuh gitu. Berarti kalau emang udah ditulis ya harus gitu. Iya, itu tertulis kalau sebetulnya. Jadi ada dua pertanyaan menarik sih jadi untuk lanjutan nih. Pertama jadi tanya ke ini personal ke Mas Iman ya. Kenapa memilih jadi misalnya tadinya musik untuk terjun ke machine learning ini gitu, Mas? Oke. Ya. Jadi sedikit kilas balik ya. Saya kan 2017 saya dan istri itu pindah ke Amerika karena istri saya juga dia nerusin S3 ya, PhD. Jadi dari situ kan saya udah ngambil kuliah tuh 2018 saya masuk kuliah, ambil sertifikasi untuk bidang musik. Nah, 2019 saya di approach oleh seorang recruiter dari perusahaan teknologi juga, yang teknologi raksasa ya, yang memiliki divisi musik. Oke. Dan mereka mencari orang native speaker bahasa Indonesia. Berarti satu, mereka cari native speaker bahasa Indonesia. Dua, mereka cari orang dengan pengetahuan musik, punya latar belakang musik. Apalagi musik untuk di Indonesia. Gitu. Cocok lah profil saya. Dan recruiter itu lihat profil saya saya coba kasih lamaran dan diterima. Jadi jembatan saya untuk masuk ke teknologi ini lewat situ sebetulnya. Jadi profilnya cocok dan kebutuhannya ada dan saya punya skill itu, saya punya pengetahuan itu, ketika saya apply cocok gitu. Gitu sih sebetulnya jembatan saya. Oke, jadi kerjaan sekarang pun juga masih ada hubungannya dengan musik kah gitu jadi? Uniknya enggak. Jadi ketika 2020 itu saya udah nggak kerja di yang lama, saya di-approach sama recruiter yang untuk kantor yang saat ini, tapi mereka tidak mencari specifically untuk yang berlatar belakang musik, tapi mereka mencari orang native speaker bahasa Indonesia juga, gitu. Jadi ya udah saya tes, dia wawancara segala macam, proses, diterima. Dan ternyata saya juga baru tahu kalau bahwa ternyata selama ini masuk di kantor ini ternyata saya ngurusin machine learning. Jadi saya itu benar-benar diajarinnya di sini nih. Saya nggak ada latar belakang. Saya ada sih latar belakang teknologi karena kan waktu saya di Indonesia kan saya juga cukup ada ini ya pengetahuan untuk utak-atik software dan coding tapi specifically untuk musik. Jadi saya nggak asing dengan yang namanya dunia programming sebetulnya. Tapi nggak jadi intinya nggak jadi main job saya gitu. Saya tetap musik gitu. Cuma saya punya latar belakang coding sedikit. Nah di sini malah jadinya jadi nomor satu, jadi utamanya gitu. Jadi sebetulnya musiknya sekarang ini bisa dibilang hampir nggak ada sih. Jadi codingnya, nyebrang. Iya, nyebrang lah kira-kira. Gitu deh pengalamannya. Tapi ini ya masih ada hubungannya ya. Jadi sebetulnya nggak gitu susah kah untuk jadi machine learningnya ini gitu karena udah pernah belajar. Sulit sekali. Jadi
meskipun kita bisa secara coding ya, kita ngerti lah, kita baca kode, kita lihat mana yang apa-apa, saya ngerti. Tapi yang paling sulit itu adalah thought process di belakangnya sih, filsafatnya dan the whole idea of machine learning-nya itu saya baru belajar di sini. Dan saya juga heran kenapa, bukan heran sih, saya merasa bersyukur banget dan merasa privilege gitu ya, bahwa perbedaannya nih, saya ngomong perbedaannya antara saya di kerja di Amerika dan di Indonesia. Again, disclaimer, saya bukan pengalaman berdasarkan data, berdasarkan pengalaman saya itu, saya di kantor yang ini, they encourage me to fail. Mereka berani, oke, lo gue ajarin ini, lo kalau salah aja, tapi you learn from that, gitu loh. Itu yang pengalaman saya di Jakarta, saya nggak dapet itu. Di Jakarta saya salah dimarah-marahin sama bos. Gitu. Itu sih yang saya rasa, kok ini menarik ya, kok ini beda ya sama pengalaman saya di Jakarta ya. Jadi gitu sih Devon yang bikin saya kok ternyata saya bisa gitu loh di bidang ini gitu. Terus jadi penasaran sih, kenapa ya? Maksudnya kenapa mereka encourage to fail, terus kayak tadi yang nggak punya degree, oke lah boleh kerja gitu ya? Itu kalau Mas Iman ngerti nggak ya kenapa mereka mau menerapkan itu gitu loh? Kalau ya itu tadi, kalau untuk di tim saya nih, divisi saya, mereka nggak perlu degree. Karena kita bukan untuk di divisi yang melakukan research ya mungkin ya. Dan nggak mestinya kita research, tapi not a deep research gitu loh. Bukan di neural network yang mesti kita riset banget gitu, enggak. Tapi kita ada risetnya, cuma bukan sebatas sih. We research enough to know that we can do the job. Gitu. Tapi yang penting adalah karena saya ini di sini ngurusin untuk culture Indonesia, yang paling penting adalah knowledge saya dan perspektif saya sebagai orang Indonesia. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena coding bisa diajarin. Perspektif sebagai orang Indonesia nggak bisa dipelajarin. Lo harus jadi orang Indonesia. Iya, betul. Iya gitu. Jadi kenapa mereka berani gitu untuk ini? Karena gue lebih butuh perspektif lo daripada ilmu coding lo gue ajarin gitu. Jadi itu yang saya lihat di mana di kantor ini tuh, ternyata mereka menerapkan itu ya. Jadi itu seperti yang kita bilang inklusif ya. Inklusif tuh di sana tuh di domisili saya di California tuh mereka udah sampai situ gitu ngeliatnya. Gitu. Sejauh ini itu ya, apakah kalau udah jadi ngelihat ke perusahaan luar gitu, banyak yang udah nerapin atau justru karena ya ini mungkin salah satu top gitulah, jadi mereka berani nerapin ini gitu. Nah, ya itu tadi sih kembali ke kebutuhan ya sebetulnya ya, kebutuhan bidangnya. Dan kalau saya berasumsi sih, lihat emang ini kan salah satu yang top ya. Jadi mereka punya banyak sekali orang yang ya kalau saya bikin salah ya mereka nggak bakal lanjut kenapa gitu. Mungkin kalau di startup beda tuh, kalau misalnya di startup kan wah salah, wah lu gara-gara lu nih coding gua nggak beres deh gitu itu beda urusan tuh. Jadi saya nggak bisa ngomong sana gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya sih mungkin karena kantornya juga udah sebesar ini gitu ya, jadi mereka kayak udahlah lu gua ajarin aja gitu sih itu. Tapi emang kalau secara degree ya di sana saya lihat emang mereka udah mulai gitu sih, dan bukan cuma di kantor ini aja, tapi di banyak startup juga bukan udah mulai sebetulnya, mereka lebih melihat skill seseorang sebetulnya. Mereka lihat skill sama mereka lihat ini growth mindset. ya betul. Saat wawancara kan kita ketahuan tuh kan, saat wawancara, saat proses kita melamar kerja ke perusahaan itu kan mereka lihat lu punya growth mindset nggak, gitu. Itu lebih penting daripada degree kalau buat mereka ya, kalau buat orang-orang yang menerapkan ini nih. Ya. Gitu. Menarik sih ini, menarik banget sih. Kita belum tahu sih di Indonesia udah ada yang menerapkan ini atau belum ya. Jadi mungkin teman-teman yang punya pengalaman kerja gitu tentang degree, kalau mau bagi-bagi juga boleh langsung resen aja, nanti kita angkat untuk bahas degree ini gitu. Chan, ada mau ditanya nggak, Chan? Aku mau nanya nih. Mas Iman, kalau di sana sendiri tuh tantangannya gimana sih? Kan Mas Iman sendiri dari awalnya tuh bukan dari basicnya machine learning tuh.
dari musik gitu. Mhm. Tantangan di sana tuh gimana gitu? Kan pasti di antara di Indonesia nih, yang di basicnya Indonesia sama di luar negeri itu kan beda sekali gitu. Mhm. Itu gimana Mas Iman? Sejujurnya kalau untuk saya nggak bisa melakukan perbandingan karena saya nggak pernah bekerja di teknologi di Indonesia gitu ya. Saya kan Hmm. begitu pindah ke teknologi langsung ke sana gitu. Jadi saya nggak bisa kasih perbandingan itu sih. Kalau secara tantangan sih emang sulit banget ya karena saya tuh bisa dibilang untuk 8 bulan pertama masuk tuh saya nggak tahu ngapain, saya nggak ngerti apa-apa gitu. 8 bulan, mungkin setahun pertama aja bener-bener dia, udah lo belajar aja terus deh gitu. Mereka kayak mempercayakan itu gitu. Mereka percaya bahwa saya bisa diajarin gitu. Ya. Tantangannya sih emang dan tantangannya pasti karena pandemi ya. Jadi saya kan selama masuk di sini kan nggak pernah ke kantor kan. Emang udah WFH gitu. Jadi mau nanya, saya nggak ngerti dikasihnya apa namanya slide atau dikasih bahan-bahannya kan virtual semua, digital semua gitu. Ya. Tapi mungkin karena perusahaannya sebesar ini, jadi mereka tahu cara memanfaatkan kondisi seperti ini menjadi memaksimalkan kondisinya kayak gini gitu. Jadi bahan-bahan pelajaran yang mesti saya ajarin tuh saya cepat ngertinya gitu. Ya mungkin itu karena perusahaannya sebesar ini kayak gitu kali ya. I see. Keren Gimana? sih. Jawab, Chan. Iya, keren sih kayak Gimana apa Chan? ya? Kayak jadi dream job aja gitu mungkin ke depannya gitu, untuk berkarir di luar negeri gitu. Kayak kita Iya. kan kalau kebanyakan ya orang salah ya pasti dimarah-marahin lah, sampai Hmm. mungkin yang terparah sampai dipecat ya mungkin ya. Tapi kayak ngedenger kalau di luar negeri tuh kalau salah ya it's okay gitu. Kita belajar di sini. Waduh, jadi pengen di luar negeri. Tapi itu saya hanya bisa bilang berdasarkan pengalaman ya, Chan. Karena pasti di tempat Mm-mm. lain, maksudnya meskipun di California juga, tapi kantornya beda, itu mungkin beda tuh. Karena kalau pengalaman saya sih seperti itu. Paling satu yang sampai sekarang saya masih bukan pegang teguh sih, tapi jadi mikir, wah ini mahal nih gitu. Jadi waktu saya awal-awal diajarin training gitu, kan saya baru Hah? pindah divisi nih. Jadi sekarang saya Mm-mm. pegang dua posisi. Pas ke posisi kedua ini nih ketika diajarin tuh ada satu mentor saya yang bilang apa udah diajarin gini 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 terus dia nanya lo ngerti nggak kalau lo nggak ngerti it's our fault not your fault it's Oh, okay yang kalau misalnya lo nggak ngerti berarti gue yang mesti ngajarin lo mesti adaptasi dengan cara pengajaran gue kalau lo gitu jadi mereka nggak nyalain gue mereka nggak nyalain sih mereka berkaca pada dirinya sendiri oh, kalau saya nggak ngerti berarti kalau misalnya kamu nggak ngerti berarti saya mesti adaptasi lagi cara ngajarin saya ke kamu gitu itu yang wah gue nggak pernah dapat nih kayak gini so Iya. instead of blaming someone else mereka berkaca ke dirinya sendiri gitu loh oh mungkin cara gue menyampaikan ke orang ini beda ya nggak gitu caranya gitu itu yang mahal sebetulnya buat saya di sini nih yang saya dapat ya. Wow. Itu apa ya? Sampai agak speechless gitu. Wow. Mereka bisa. Mungkin kita pun juga bisa nerapin itu kali ya. Coba Sebetulnya kalau iya, sebetulnya itu penting sih kalau ya. diterapin di sini ya. Kalau ada yang berani gitu Devon ya, itu Mm-mm. bakal jadi ini kan itu kan encourage orang kan. Jadi Heeh. instead of kita kayak orang yang nggak ngerti itu gitu jadi encourage mereka yang ngerti gitu. Iya. Iya. Kita jarang buat ini ya untuk berkaca ke diri kita sendiri gitu ya. Kayak contohnya misalnya kayak gampang kayak di sekolah gitu ya. Misalkan guru ngajar murid yang nggak ngerti mungkin sebetulnya bukan muridnya yang nggak ngerti atau bodoh lah gitu misalnya. Bisa aja ternyata yang penyampaiannya juga kalau kita bisa di konteks yang lain ya. Ini Iya. menarik ya. Saya saya pun juga pernah baca gitu dari buku kitab teaternya Nano Riantiano gitu. Dia ngomong tentang teater gitu. Ketika misalkan teater ditinggalkan oleh penonton ya bukan salah penonton tapi salah salah si gitu, pekerja seninya gitu, salah si pemeran pelakon teaternya gitu. Kenapa nggak bisa bikin orang tertarik buat nonton? Itu itu kayaknya mirip-mirip juga nih sama ini Iya, ketika betul. orang Setuju saya. ternyata bisa berkaca. Oke, nice. Kita coba ini ada
ada speaker lain dulu, kita mau coba tanya-tanya dulu. Ini Mas Awan nih. Halo Mas Awan. Halo, malam Devon, malam Halo. Ikan, malam Mas Iman. Malam Mas Ya, Awan. oke, malam teman-teman semua yang di bawah. Oke, gimana nih? Ada yang mau di-share tentang nih, kan sesuai judul nih, perlukah degree Hmm. untuk bekerja di Indonesia? Mungkin sebelum kita lebih lanjut, coba mungkin ada latar belakang background degree dari Mas Awan gitu, boleh ceritain dulu nggak? Yang pertama, kalau dari latar belakang gitu ya, gua itu nggak langsung ngambil S1 dulu gitu. Jadi waktu itu tuh gua sempat kerja dulu 2 tahun gitu ya di company, terus baru setelah itu kerja sambil kuliah. Heeh. Ambil S1 beres, terus juga S2 pun sama sambil kerja gitu ya. Jadi itu experience dari sisi yang gue alamin lah gitu ya. Mungkin bisa di sharing gitu. Nah ini jadi menarik nih. Sebelum kuliah malah kerja dulu gitu. Kalau kita bisa kayak sedikit nyimpulin, jadi berarti emang nggak perlu degree dulu nih buat kerja. Atau mungkin bisa dijelasin dulu nih kerjanya gimana nih? Jadi gini, apa namanya? Kalau boleh mungkin teman-teman yang apa namanya masih ini ya masih cari gimana sih gitu ya ke depan gitu dari kerjaan atau kuliah dulu gitu ya. Tergantung tujuannya apa gitu ya. Sebetulnya itu tanpa degree pun kita bisa kerja gitu. Cuman kalau lewat dengan degree itu kita bisa lebih spesifik kerjanya. Misal, oh saya punya cita-cita mau jadi lawyer misalnya, maka apa namanya untuk posisi tertentu mungkin bisa tanpa degree, tapi untuk bisa nyampe ke sana itu dibutuhkan yang namanya degree untuk ke sana gitu. Apa namanya kalau dari saya ya dari saya ini bidangnya kebetulan bidangnya IT bareng sama Mas Iman lah kita satu bidang. Apa namanya eh waktu di awal gitu ya di awal pertama kali gua kerja di company gitu ya kenapa sih lebih milih alasan kerja dulu waktu itu gitu karena waktu itu kondisi ekonomi keluarga belum bagus gitu ya jadi betul-betul apa namanya priority gue ya udah gue cari kerjaan dulu sekaligus cari pengalaman gitu. Nah kalau ngelihat gitu ya mungkin ke zaman sekarang gitu ya. Kalau di zaman sekarang itu kesempatan untuk bisa kuliah gitu ya itu sebetulnya lebih besar. Kenapa? Karena peluang beasiswa banyak banget gitu ya dari berbagai kampus gitu ya dari pemerintah dari mana itu gede banget banyak banget. Dan kalau boleh jujur gitu ya, masa dulu sama sekarang tuh nggak bisa dibandingin. Jadi misalnya kalau dulu kita mungkin ekonominya lebih susah gitu ya, lebih sulit gitu. Kalau sekarang kayaknya lebih gampang cari duit gitu ya. Dari misalnya konten TikTok bisa jadi duit, dari YouTube bisa jadi duit. Dulu kan belum ada gitu. Jadi dulu itu betul-betul kita harus ya udah oke kita harus kerja dulu nih kayaknya gitu ya di perusahaan gitu. Dan waktu itu kenapa sempat mikir kuliah gitu. Waktu itu sebetulnya kita punya apa ada beberapa teman juga yang mikir kuliah itu buat apa sih gitu, kayak ngabisin duit gitu. Banyak mungkin yang pikirannya ke sana juga gitu. Ada mungkin waktu itu sempat ditentang juga apa saya sama keluarga gitu karena keluarga dari pihak bapak itu kan rata-rata mereka Chinese ya, mereka lebih ke prefer ke bisnis gitu. Jadi kenapa sih lu harus kuliah gitu? Mendingan lu fokus ngurusin bisnis aja gitu. Toh hasilnya jadi duit-duit juga gitu. Nah, kebetulan gua salah satu orang yang merubah mindset keluarga gitu. Jadi dari tadinya keluarga tidak mementingkan pendidikan, jadi sekarang semua anak-anaknya gua rasa disekolahin luar biasa gitu ya. Maksudnya tinggi-tinggi gitu pendidikannya. Terus juga mereka lebih mulai aware tentang gimana sih pendidikan itu bisa ngerubah hidup seseorang gitu. Gitu Mas Devon. Terus Panjang ceritanya. nggak apa-apa nggak apa, tapi jadi menarik sih Kak nih. Jadi apa sih sebetulnya yang ngebuat yang mindset seperti apa gitu loh yang ngebuat Kak Awan ini mau mau kuliah gitu? Iya, iya. Jadi waktu itu apa namanya kita punya best friend lah gitu ya. Ada beda jalan lah. Dia lebih fokus ke karir di kerjaannya gitu ya di industrinya. Sedangkan gua waktu itu
memilih gimana caranya gue bisa kuliah juga gitu walaupun sambil kerja. Nah, waktu itu emang capek ya namanya kalau kuliah sambil kerja, capek dalam arti waktu gitu kan, terus juga tenaga, terus juga materi juga kan harus dibagi nih ngontrol gitu, yang mana pengeluaran gitu, yang mana untuk apa namanya biaya kuliah dan sebagainya. Ya. Waktu itu gini, mikirnya, gue waktu itu berpikirnya gini, waktu itu tuh standar minimum untuk pekerjaan itu adalah SMA. Waktu itu ya, waktu zaman Ya. dulu. Dan standar ini tuh gue rasa akan berubah gitu ya dari zaman ke zaman gitu ya. Jadi gue waktu itu udah bisa prediksi, ini kayaknya standarnya bakal naik nih, nggak akan cuma SMA untuk bisa kerja di suatu bidang tertentu. Kayaknya harus S1 gitu waktu itu gitu ya. Jadi waktu itu gue paksain gitu untuk bisa apa namanya kuliah dan waktu itu gue lihat di antara apa namanya nilai gitu ya. Gue lihat nih kemampuan gue tuh di mana bagusnya gitu. Itu penting banget kita bisa menganalisis kemampuan kita gitu saat kita SMA nih. Kita bagusnya apa? Gambar gitu, matematika atau komputer atau apa. Waktu itu nilai gue yang paling bagus tuh waktu itu adalah di komputer gitu ya. Jadi gue yakin ini sebenarnya bidang yang emang gue kuasain gitu ya dari strength-nya. Kemudian juga gue lihat ke masa depannya itu bidang ini tuh akan terus berkembang gitu. Jadi betul-betul bidang ini kayaknya bisa ngebawa sesuatu deh buat gue nanti ke depan gitu. Jadi betul-betul dua sisi yang gue pelajarin gitu di Ya. sana. Dan apa namanya dari sana gitu ya apa namanya syukurnya itu gue bisa beres gitu kuliahnya gitu ya terus juga dari hasilnya juga apa namanya luar biasa gitu ya gue juga bisa banggain orang tua gitu ya keluarga gitu kemudian juga banyak orang yang apa namanya yang berjasa di hidup gue jadi gue sekarang tuh punya apa ya kacamata itu ada berbagai kacamata perspektif gitu ada kacamata perspektif dari sudut pandang orang industri gitu ya ada perspektif juga dari mahasiswa jadi kalau kita misalnya ini dari ini ya dari yang gue pernah alami gitu ya saat kita misalnya di kuliahan gitu ya kita misalnya satu kelompok dengan orang yang sudah terjun di industri gitu ya Ya. mereka dari sisi misalnya pengerjaan tugas ataupun implementasi itu mereka lebih realistis dan dosen tuh udah ngelihat oh ini memang sesuai sama yang ada di lapangan gitu dan itu apa pasti ngebantu banget dari segi nilai gitu jadi betul-betul kita lihat dulu nih kalau misalnya di kelompok ini ada orang yang sebenarnya punya kerja nggak kalau sekarang nih kerja nih nggak selalu harus kerja di company ya bisa jadi freelancer gitu kan bisa jadi apa namanya content creator gitu ya banyak banget lah gitu teman-teman jadi menurutku kalau misalnya punya waktu gitu ya selain kuliah gitu bisa dimanfaatin untuk apa namanya berkarya lah gitu. Jadi sambil nyiptain pundi-pundi materi gitu sekalian punya pengalaman karena penting banget punya pengalaman setelah lulus. Oke. Nice. Kalau kawan sendiri kuliah sama kerjanya berarti sesuai dengan degree-nya atau gimana, Kak? Ya. Kalau degree-nya satu di IT, S2 juga di IT, kemudian kerjaannya juga kalau gini ya, kalau yang sepengalaman hidup itu yang gua rasain gitu, kerjaan tuh waktu dulu ya sebelum sambil kuliah di IT gitu ya, itu gua sempat ngalamin beberapa apa namanya divisi gitu ya, yang mulai dari divisi administrasi gitu. Oh gua belajar, oh ternyata administrasi begini ya. Divisi marketing, oh marketing itu begini. Oh divisi IT-nya begini. Oh divisi misalnya ya ini begini. Nah dari sepengalaman itu saat kita misalnya bikin sebuah bisnis gitu ya kita udah tahu gitu oh ternyata kalau mau bikin administrasi itu pembukaannya harus seperti ini ya dan kita sudah apa ya sudah punya experience gitu jadi kayak sambil belajar sebetulnya gitu pengalaman kerja itu bisa apa ya jadi guru salah satu guru yang betul-betul itu memang udah diimplementasiin gitu di lapangan gitu. Itu bermanfaat banget sih. Oke, nah kalau begitu, kalau menurut Mas Awan sendiri gitu, jadi ya kurang lebih sesuai sama judul kita nih. Sebetulnya degree ini gitu
masih diperlukan nggak sih sebetulnya di abroad ya? Jadi gini, yang gue lihat ya, konsep apa namanya perkuliahan itu suatu saat mungkin bisa berubah gitu ya. Jadi mungkin nanti di depan itu namanya itu bukan kuliah lagi gitu, tapi bisa jadi namanya adalah course. Misalnya lu mau kerja di bidang A gitu ya, lu harus mempelajari course-nya ini, udah gitu sertifikasinya ini. Jumlah waktunya misalnya 4 tahun sama dengan kuliah. Mungkin ya, yang gua prediksi gitu ya. Sekarang. Kenapa? Kenapa demikian? Karena gue lihat ini sekarang ini banyak sekali dari bidang pendidikan itu memang kesannya apa ya? Jadi kayak model bisnis gitu. Jadi bisnis pendidikan gitu. Beda antara bisnis pendidikan dengan apa namanya hasil gitu, output yang di apa ingin dicapai sama si mahasiswa gitu kan. Sometimes mungkin teman-teman kalau yang di kuliahan gitu ngerasain kayak, "Ini gue salah jurusan ya kayaknya," gitu. Termasuk gue juga dulu ngerasa kayak gitu. Ini gue kayaknya salah jurusan deh dan gue tanya ke teman-teman yang di berbagai jurusan lain juga ada beberapa pendapat yang sama gitu. Ini kok gue salah jurusan ya? Berarti ada something problem di sana gitu. Dan something problem ini yang sebetulnya sampai sekarang gitu mungkin apa namanya belum diidentifikasi. Jadi banyak hal yang dilakukan itu adalah meng-coverage gitu. Jadi kalau misalnya kita kuliah gitu ya, kita dilengkapin juga sama oh ini ikut sertifikasi ya, kamu sertifikasinya nanti bisa dipakai misalnya untuk kerja kayak gitu gitu. Jadi apa namanya menurut gua gitu ya. Menurut gua ini dunia itu bisa berubah maksudnya dengan cepat gitu ya. Jadi bisa jadi ke depan gitu ada hal-hal yang apa namanya yang mungkin kita nggak bisa bayangin gitu bisa terjadi. Itu aja mungkin. Oke, ya. Ini juga ini ya, sebetulnya kayak sekarang udah banyak tuh yang course-course yang 3 bulan, misalnya belajar digital marketing, 3 bulan belajar UI UX gitu ya, itu juga udah mulai. Ya, benar. Terus juga kayak kalau kita misal subscribe si Skillshare, Coursera, Udemy gitu juga udah ada tuh, bahkan kayak misalnya 2 jam doang bisa belajar buat bikin video jadi YouTuber, jadi content creator gitu juga udah ada gitu loh. Jadi ini juga salah satu hal-hal yang baru juga ya. Jadi kayak yang bisa menggantikan kuliah mungkin di satu saat nanti gitu ya. Mungkin bahkan ini ada jurusan nanti jurusan konten kreator gitu ya. Jurusan misalnya apa gitu yang berbau-bau sekarang gitu. Mungkin apa namanya? Belajar TikTok gitu. Mungkin ada jurusan itu gitu. Bisa jadi gitu. Kalau memang itu jadi sebuah apa ya? Sebuah penghasilan yang tetap dan maksudnya itu menggiurkan gitu. Iya sih. Kan Udah bisa. bisa jadi salah satu sumber pendapatan juga ya gitu ya. Ya, benar. Nih Chan ada yang mau tambahin ke Chan? Ngomong-ngomong soal tadi ya, soal course sama perkuliahan ya. Aku sendiri kan masih calon FG nih, masih belum lulus nih. Jadi ceritanya tuh teman-temanku tuh sering ngeluh gini loh Mas. Ini kenapa sih kita tuh susah banget gitu? Karena beberapa teman-temanku kan udah ada yang lulus gitu. Aku termasuk yang agak akhir nih. Nah, si teman-temanku tuh ngeluh gini, ini kenapa sih kita susah banget gitu nyari kerjaan yang sesuai dengan jurusan kita gitu. Nah, dari situ tuh jadi pertanyaan besar nih, apakah memang sesuatu pelajaran-pelajaran yang udah diajarkan di perkuliahan itu cukup gitu untuk kita dapetin kerja yang kita inginkan sesuai dengan apa ya jurusan yang kita dapatkan gitu. Nah, menurut Mas Awan ini sendiri gimana nih? Ya, oke. Jadi gini, gue selalu ngasih tahu ke apa namanya banyak mahasiswa bimbingannya. Nyari kerja itu biasanya dilakukan setelah kita luluskan. Nah, hal yang saya kasih tahu ke mereka adalah cari kerja itu harus sebelum kalian lulus, minimal setahun. Jadi betul-betul itu harus kalian prepare gitu. Jadi gue ngasih tahu ke mereka gimana caranya kamu mau dapetin kerjaan impian gitu.
Yang pertama harus bikin yang namanya listing, yang namanya pekerjaan yang kamu mau pengennya itu apa dulu nomor satu gitu. Misalnya, gue pengen kerja di Google gitu ya, tulis nomor satu Google gitu. Terus yang kedua adalah cari source-nya gitu ya. Cari Google ini lewat mana gitu kita bisa masukin. Terus dilihat tanggal berapa aja sebetulnya Google ini buka apa namanya untuk applyment kerjaan gitu. Oh, tanggal segini pasti ada periodenya gitu. Nah, lu mulai catat tuh setahun sebelum lu lulus gitu. Dan lu harus udah nyiapin dari setahun itu CV terbaik lu kayak gimana gitu. Jadi, oh gue mau apply ke Google, maka gue harus bikin CV yang spesifik untuk Google gitu. Supaya gue bisa masuk ke sana gitu. Jadi lu punya tuh nanti list dari nomor 1 misalnya sampai 30 misalnya gitu ya. List 10 teringkat paling atas tuh misalnya perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang lu pengen. Jadi lu udah punya apa planning dulu gitu yang pertama itu yang kadang orang suka lupa gitu jadi betul-betul oke gue nanti kerjaannya nyantai aja beres lulus dapat ijazah baru gue mikir oke gue kerja di mana ya kok gue kayaknya lowongan kerjanya nggak ada ya gitu karena apa lu nggak ngelakuin yang tadi di awal 1 tahun itu planning itu dulu itu penting banget yang pertama yang kedua adalah lu harus bisa yang namanya ini kan zamannya itu zaman digital ya dan komunikasi itu sangat penting gitu. Jadi lu harus belajar gimana caranya komunikasi. Kenapa? Karena buat ngebangun yang namanya network gitu ya, relasi itu. Siapa tahu misalnya ternyata oh si A gue punya teman si A terus si A ini punya teman misalnya di perusahaan yang gue incer gitu ya. Jadi kan itu bisa dapat informasi lebih banyak lebih mudah dari sana. Nah, bangun komunikasi dan network ini penting gitu. Kita harus lihat dari source ini nih, misalnya, oh ternyata di sini kalau di Google ya ada Mas Iman nih. Oh berarti gua kalau mau ngelamar Google, nanti gua deketin deh PDKT sama Mas Iman nih, gitu ya. Gua cek nih Mas Iman nih. Mas Iman apa namanya? Apa aja sih tanya-tanya gitu requirementnya misalnya di Google tuh. Oh ternyata begini ya. Oh caranya begini gitu. Jadi kita udah mulai prepare hal-hal tersebut gitu supaya pada saat kita ngelakuin tadi apa namanya submit kerjaannya itu kita udah nggak bingung nggak pusing lagi kerjaannya yang mana gitu karena udah ada sebenarnya gitu itu sih salah satu tips sama triknya dan Wah, makasih banget nih untuk tipsnya. Bisa Yes. dibagikan juga, bisa ya dibagikan juga sama-sama nanti ke teman-temanku. ya Thank you Mas Awan buat sharingnya. Kita coba lanjut dulu ya ke ya teman-teman lain. sama-sama Naik. Coba kita ke Alphonse dulu. Halo Alphonse. Ya, halo Fon. Halo. Ini karena di invite tadi jadi naik ya. Tadi. Thank you Fon. Ya. Nah, kalau sesuai dengan topik gitu nih, Alphonse ini dulu deh ngomongin background pendidikan gitu. Kalau Alphonse ini boleh cerita dikit nggak soal backgroundnya? Boleh. Jadi thank you kesempatannya ya Fon ya. Ya. Jadi kalau background dulu aku kuliahnya teknik sipil sebenarnya. Ya. Tapi waktu itu awal kerja sebenarnya 2011. 2011 itu bisa dibilang pas fase oil lagi naik ya. Jadi coba cari kesempatan di oil and gas. Lumayan hampir 9 tahun sih di oil and gas terutama di sisi upstreamnya ya. Nah, tapi pas pandemi 2020 itu memang jadi salah satu yang kena imbasnya lah gitu. Dan di 2021 kemarin bergeser malah lebih ke konstruksi gitu. Tapi memang berkaitan di project yang energi sama project chemical. Jadi kalau dari degree mungkin sekitar 9 tahun bisa dibilang gak nyambung sama degree-nya ya apa yang dikerjain gitu. Dari teknik sipil kayak oil and gas. Tapi mungkin sekarang balik lagi lebih dekat ke dunia konstruksi malah jadi ada connection lagi gitu, ada nyambungnya. Kurang lebih gitu sih Fon kalau background. Oke. Ini jadi menarik karena ini Alphonse ini kuliahnya ini yang sesuatu yang apa ya, skill yang kayak harus spesifik orang ada untuk masuk ke misalnya kerja ke tekniknya gitu ya. Misalnya kalau teknik berarti kayaknya kayak harus dari teknik juga kan. Biar ada pokoknya ada karena kan ada yang pelajarin gitu waktu kuliah gitu. Nah, kalau dari tapi seiring berjalannya waktu malah pindah-pindah nih saya
banyak kejadian juga nih orang anak teknik ntar jadi apa gitu. Nah kalau dari Alphonse sendiri berarti lebih apa ya? Sebetulnya dengan degree ini menurut Alphonse ya penting nggak sih sebenarnya degree sama kerjaan gitu kalau dari sudut pandang Alphonse ini gitu. Oke, tadi aku pas awal mungkin nggak banyak denger yang Mas Iman ya, agak telat joinnya, tapi tadi yang Mas Tiawan lumayan dengar dari awal. Kurang lebih ini sih Fon yang relevan tadi aku rasa opininya memang kalau sekarang ujung-ujungnya akan case by case juga kan, karena gimana kondisi orangnya, apa karir yang pengen dicari gitu kan. Tadi mungkin dari Mas Iman sempat disebut juga kan kalau ada beberapa posisi atau lowongan yang menyebutkan harus bergelar tertentu gitu atau ada S2-nya bahkan gitu. Tapi bisa jadi ada juga yang memang nggak perlu gitu, yang dilihat malah lebih ke skillnya kayak di kerjaannya Mas Iman sekarang lebih ke skill sama perspektifnya malah yang dilihat kan. Tadi juga dari Mas Tiawan kalau nggak salah inget udah ditambahin juga kan di dunia sekarang udah banyak perubahan, banyak perbedaan dan apa ya cara orang bekerja dan berkarir mungkin berubah juga gitu. Jadi memang perlu dilihat lagi kan mau cari kerjanya di bidang apa gitu karena di beberapa pekerjaan memang perlu degree itu. Di sisi lain juga mungkin apa ya perkuliahan masih dipandang sebagai salah satu bukti ya, bukan satu-satunya bukti kalau orang tersebut bisa mengikuti suatu prosedur tertentu gitu. Karena ya nggak dipungkiri kalau berkarir ikut orang atau kerja di sebuah perusahaan kan pasti ada ekspektasi yang harus diikutin kan gitu. Jadi kayak lebih ini apakah orangnya siap untuk mengikuti ritme di dunia kerja yang kalau dulu ya pas awal-awal aku kerja ya memang kerasa beda sama kuliah gitu. Tapi dengan dunia yang berbeda sekarang mungkin malah diusahakan gimana dari kuliah udah terbiasa sama dunia kerja gimana gitu. Jadi aku lihat makin banyak ada internship segala macam. Mungkin dari situ juga proses dari akademik ke profesional udah bergeser juga sih atau berubah ya cara-caranya gitu. Jadi degree-nya perlu atau enggak balik lagi ke orang masing-masing gitu, ke kebutuhan sama tujuannya gitu, Fon. Oke. Thank you Alphonse buat inputnya. Ican, ada bertanya Chan? Ya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, thank you Fon. Sebentar kita coba balik lagi kita ke speaker selanjutnya. Boleh. Ada Mas Anok nih. Halo Mas Anok. Halo malam. Halo, mungkin bisa kenalin diri dulu Mas. Ya, kalau aku kalau tinggal di Jakarta kalau weekend, tapi hari biasa aku di Bekasi, kerja di Bekasi. Oke. Gitu. Boleh tahu misalnya latar belakang pendidikan sama kerjanya gitu nggak? Oke, kebetulan ini kan topiknya mengenai degree ya. Dan aku kebetulan di kerjaanku, aku tidak pernah pakai degree aku. Karena aku pakainya sebenarnya aku lulusan diploma 1 waktu itu. Dan aku kerja di IT. Iya. Oke. Gitu. Kalau gitu diplomanya apa tadi, sorry? Diplomanya komputer memang. Jadi cuman untuk degree ini kan aku asumsinya kan sarjana ya, bachelor gitu kan. Iya. Jadi belum punya kesempatan untuk dapetin bachelornya, cuman kepingin sih, maybe someday. Nah, ini jadi pertanyaan yang menarik nih sih. Menurut Mas Anok nih jadinya degree itu penting kah gitu ketika mau ke dunia kerja untuk bekerja di Indonesia? Menurut aku sih penting gak penting ya, tergantung pinginnya kerja untuk perusahaan di Indonesia atau perusahaan asing.
perusahaan di Indonesia itu kebanyakan pasti akan minta sarjana. Rata-rata kalau kita baca di lowongan pekerjaan, rata-rata kan harus minim S1 kan. Nah, seperti itu. Dan menurut aku juga degree itu kadang-kadang supaya buat orang itu percaya. Misalnya ini, kamu kalau sekolah kedokteran, kan harus lulus ya. Baru dapat bisa menyandang gelar sebagai dokter. Kalau misalnya kamu berobat ke suatu dokter yang belum lulus kuliah kan kayaknya kok nggak yakin ya. Iya, betul. Bener nggak? Seperti itu. Terus ya pengobatan alternatif ya yang nggak ada iya, gelar. Kemudian kebetulan keluarga aku kan banyak pendetanya ya. Jadi untuk sebagai gelar pendeta mereka harus lulus dulu sarjana. Pertama sarjana kalau nggak salah gelarnya SMTH, kemudian STH. STH itu sarjana teologi ya. Jadi ya nggak mungkin jadi pendeta kalau misalnya belum lulus kan. Jadi di sisi lain penting untuk lulus, tapi ada beberapa kerjaan yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah skill-nya. Nggak ngelihat dari kamu punya sarjana apa enggak. Karena kalau kamu sudah di lapangan kan, kayak misalnya aku kan di IT support ya. Ya udah, selama aku ngerti, oh ini komputernya masalahnya apa, errornya di mana. Ya udah, beres kerjaanku. Dan kebetulan aku kerjanya di perusahaan asing sih, jadi mereka selama kerjaan lu beres lah, ya udahlah, gue nggak perlu masalahin lu punya degree apa enggak. Gitu. Tapi tergantung juga ya, ada perusahaan asing yang memang specifically dia membutuhkan skill atau apa gitu kan, yang perlu sebagai oh ini kredibel nggak orangnya, gitu loh. Karena kadang-kadang degree juga dilihat juga dari posisinya apa, gitu. Kayak mungkin ada yang mungkin jadi kepala cabang tapi biasanya bank ya. Kepala cabang kalau misalnya enggak, mereka harus at least degree-nya tertentu. Seperti itu. Bahkan aku punya temen, dia lulusan sastra. Sastra Inggris. Tapi kerjanya di bank. Which is nggak connect sama sekali sebenarnya. Tapi pakai degree itu ya? Pakai degree sastranya ya? S1. Karena di S1 dia bisa masuk. Seperti itu. Jadi ya maksudnya ya tujuannya apa gitu. Kalau kebetulan kan memang dulu keluarga aku mampunya cuman biayai aku untuk sampai segitu, ya udah habis aku langsung bekerja gitu. Oke. Berarti kalau bisa disimpulin menurut Mas Anok ini kadang degree ini buat orang percaya ya sebetulnya ya, lebih ke buat kadang digunakan supaya lebih percaya aja gitu ya. Iya. Apakah orang itu qualified apa enggak kan? Misalnya sebagai dokter spesialis kan juga mereka untuk mendapatkan gelar spesialis itu kan harus belajar lagi kan. Gitu. Enggak semata-mata orang mencomot, oh aku spesialis, tapi ditanya apa segala macam kan, ya agak sedikit berbeda. Begitu. Bisa jadi ya, maksudnya kayak bisa untuk percaya, makanya misalnya orang lanjut kuliah mungkin sebetulnya udah bisa nih untuk bisnis tapi mau sekolah bisnis lagi biar ada kredibilitasnya juga, itu menarik sih, kayak gitu juga ada. Tapi emang yang benar-benar mau bisa minta mau ambil skillnya juga ada, tapi yang mau ambil kredibelnya juga ada gitu ya. Ini perspektif yang menarik. Tapi balik lagi, ini kan topiknya perlukan degree untuk bekerja di Indonesia. Bekerja sebagai apa dulu nih? Kalau bekerja sebagai wira swasta kan dia paling cuma skillnya doang kan yang dia perluin, jadi mungkin tidak perlu degree kan. Jadi mungkin dia bisa kayak diikutin pelatihan, kayak tadi aku dengar tadi ikutin yang pelatihan di Skillshare, kan ada sertifikatnya juga kan. Nah, seperti itu. Balik lagi maunya maunya jadi apa? Oke, betul. Make sense. Oke. Thank you
Mas Anok buat sharing ya. Kita Ya, coba sama-sama. lanjut lagi ya ke speaker berikutnya. Ada Kak Fristi di sini. Halo Kak. Halo, halo. Halo. Nih Kak Fristi kan ini ya di luar negeri nih ya berarti ya. Iya, di Jepang. Di Jepang. Nah, mungkin boleh sedikit perkenalan dulu nih Kak, backgroundnya gitu sama sekarang kerja apa gitu. Oke. Halo semuanya. Aku Fristi, udah tinggal di Jepang dari 2017. Sekarang kerja di IT company di Osaka, tapi kerjanya remote sekarang. Aku di rumah. Background aku sebenarnya tadi sama kayak Mas Alfon ya, teknik sipil juga, tapi kecemplung di IT. Dulu tuh, oh ini boleh langsung uh, cerita bagi insight atau harus Silakan. langsung jawab perlukah degree? Ini aja insight juga nggak apa-apa. Silakan. Oh ya udah, kalau Ya. berdasarkan pengalaman ya, bukan Ya. berdasarkan apa data atau apa. Ini kalau berdasarkan pengalamanku aku dulu sipil terus lulus emang gak kepikiran kerja di bidang lain selain teknik sipil dulu tuh, jadi kayak udah kecemplung gitu. Waktu pertama tuh di konstruksi, aku kerja di konstruksi dulu, kerja di Jakarta itu 1 tahun, tapi ternyata kok rasanya nggak cocok. Keras soalnya kan ya kerja di konstruksi gitu. Terus kayak aku nggak ngerasa di konstruksi, terus kayak pengen nyoba tapi kayak bingung gitu mau kemana, soalnya nggak bisa apa ya, kayak kalau udah teknik tuh kayak dulu kan nggak kebayang ya, kalau sekarang kan bisa belajar lewat apa online course segala macam. Kalau zaman aku dulu lulus tuh kayak belum ada gitu, atau mungkin udah ada tapi aku nggak tahu, belum happening kayak sekarang gitu. Belum Ya sefamiliar iya, belum sefamiliar juga kali. sekarang kali ya. Terus kayak ya udahlah, terpaksa gitu, emang kayaknya memang harus dikonstruksi gitu. Tapi nggak sengaja waktu itu dapat kerja sama JICA waktu itu, yang Japan International Cooperation Agency gitu. Sebenarnya masih nyangkut-nyangkut sama teknik sipil, tapi aku bukan jadi engineer-nya. Waktu itu aku bantuin Japanese expert-nya gitu. Jadi kayak jadi semacam asisten apa sih namanya, tim expert Jepang gitu lah waktu itu tuh. Terus nah dari situ aku belajar sesuatu yang bukan hitung-hitungan gitu. Maksudnya selama ini kan yang aku tahu cuma ngitung, kayak ngitung beton segala macam gitu kan. Tapi pas aku kerja sama JICA itu waktu dulu tuh aku belajar kayak hal-hal yang nggak aku pelajarin di kuliah gitu, kayak belajar gimana cara komunikasi, terus kayak gimana apa ya, kayak manage orang, terus gimana kayak menyambungkan apa sih orang-orang Jepang itu dan kementerian di Indonesia gitu dulu tuh. Terus kayak banyak belajar dari situ. Terus aku 2017 nikah sama suamiku, terus aku ke Jepang kan, ikut dia kan sebagai orang Jepang. Terus di situ aku sebenarnya galau lagi gitu, tapi mau kerja tapi kayak nggak mau sipil lagi gitu. Terus aku coba segala macam. Waktu di Jepang aku di Tokyo dulu sempat nyales jadi sales gitu, jualan segala macam. Terus aku sempat kerja di trading company juga, ekspor impor, sampai akhirnya sekarang aku dapat di IT. Dan dari pengalaman aku kerja di berbagai macam tempat, menurutku sebenarnya ya degree itu antara perlu dan nggak perlu ya. Gimana ya, galau. Jadi apa ya, kalau dulu tuh ya di Indonesia, nggak tahu ya, ini kan tahun-tahun zaman dulu ya, maksudnya nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu tuh orang Indonesia tuh kayak langsung require apa, syarat sarjana S1 apa-apa gitu ya nggak sih, kayak udah ditulis di ininya apa sih namanya, kayak lowongan kerjanya tuh udah ditulis dulu kayak harus punya ini. Tapi sebenarnya kalau aku pikir-pikir lagi ya, itu tuh mungkin kepake kalau untuk yang pekerjaan yang sangat dalam gitu, ilmu apa ya, yang butuh ilmu yang sangat dalam, yang spesialis banget, misalkan kayak
yang kalau misalkan sipil gitu yang bagian struktur gitu, desain struktur yang kayak gitu kan nggak mungkin ya kalau bukan apa sih namanya ahlinya gitu kan, ntar kalau runtuh gitu bangunannya gimana gitu kan. Nah, apa sih namanya? Tapi pada akhirnya yang paling berguna yang aku dapat pas kuliah itu bukan materi kuliahnya, bukan apa ya, bukan dulu aku belajar ngitung gimana, bukan aku belajar kalkulus gimana yang susah-susah itu ternyata sebenarnya nggak dipakai banget gitu ya yang aku terasa, karena semuanya tuh kan udah ada mesin yang ngitung gitu. Istilahnya kita tuh cuman perlu kayak mikirnya aja gitu kan. Dan yang paling penting itu ternyata bukan di situ. Aku lebih ngerasa yang lebih penting itu adalah soft skill dan kemampuan kita untuk belajar cepat dan adaptasi. Karena kayak dunia kerja itu kayak selalu berubah gitu loh, kayak sesuai dengan kondisi apa ya, kayak sekarang kan dunia kan bergeraknya cepat banget ya, terutama karena ada teknologi ini kan. Terus kayak semua tuh kayak segala macam bisa berubah, dan menurutku dari apa ya? Menurutku kemampuan untuk beradaptasi dan soft skill itu lebih penting sih daripada degree secara literal gitu. Itu sih kalau menurutku. Oke, nice input nih. Berarti kurang lebih mirip-mirip ya tadi ya. Berarti mesti ada soft skill juga yang mendukung ya. Nah, sebetulnya pengen nanya juga nih karena Kak Fisti di Jepang gitu. Di Jepang ini kan lumayan kelihatannya kan kalau kita lihat dari luar agak strict gitu ya. Kalau di Jepang itu seberapa penting gitu bisa degree? Kira-kira Kak Fisti tahu nggak kalau di Jepang itu kayak gimana kondisinya? Oh, kalian pasti kaget kalau mendengar jawaban aku. Gak penting. Gimana? Obatan Jepang degree gak penting. Aku juga kaget. Oh iya? Aku juga kaget aku juga kaget waktu apa namanya kayak nyampe di sini tuh aku bingung loh, siapa Sang gitu ya, aku lupa loh, Morikawa Sang itu dia lulusan apa English literature gitu kok, tapi ditaruh jadi apa sih, aku lupa, dia kayak IT-nya tuh jadi project manager gitu kalau nggak salah. Jadi project manager gitu padahal dia sastra gitu kan. Terus aku bingung, terus aku kayak nanya suamiku gitu kan. Terus aku nanya, emang biasa wajar gitu ya di Jepang tuh jurusan apa aja walaupun yang nggak jauh banget gitu, yang walaupun kalau misalkan teknik kan bisa lah ya masukin, kalau ke yang ngitung-ngitung kayak project manager segala macam kan karena emang kita belajar kan dulu. Cuman kan kalau yang kayak sastra, seni gitu, tapi kok ditaruh di bagian misalkan kayak yang apa yang AI kayak gitu-gitu, kok bisa gitu kan, aku bingung. Terus kata suamiku tuh gak penting katanya, apa di sini tuh sebenarnya kamu tuh mau apa namanya, mau background apa aja tuh bodo amat gitu, karena Kaisha yang bakal nge-training kamu dari nol gitu di sini tuh. Jadi kayak bener-bener diajarin dari awal. Tapi itu nggak tahu ya aku ya. Tapi itu kayaknya berlakunya untuk orang Jepang gitu yang udah ada di sini. Kalau mereka mau ngerekrut misalkan orang Indonesia gitu yang mau dibawa ke Jepang gitu, kalau itu mah kayaknya harus memang yang cocok sama background yang mereka cari kayak gitu. Cuman tapi memang mereka prinsipnya di Jepang sini adalah semuanya emang kayak belajar dari nol dan di training sama Kaisha gitu, sama company-nya kayak gitu. Kaica itu apa, perusahaan apa gimana? Perusahaan, ya. Aku kalau ngomong sekarang udah nyampur-nyampur bahasa Jepang. Iya, maksudnya ya perusahaan. Oke. Oh, ini menarik nih. Tadi ceritanya Mas Iman di Amerika sana juga dia mau ngajarin, ternyata di Jepang pun juga orang. Iya, tapi kayaknya beda sih. Ngajarin ini menarik. Mungkin ya kita juga bisa mulai adopsi kebiasaan ini gitu loh. Jadi kalau kerja ya udah nggak usah dimarahin, tapi malah ya ngajarin gitu sampai bisa. Ya balik lagi tadi nih di awal nih, coba refleksi diri lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ya mungkin kitanya yang kurang ya, bukan orang yang nggak bisanya itu, mungkin kita yang kurang bisa ngajarin. Oke. Thank you Kak Kristi buat jawabannya. Mungkin
Fristisan ya, karena di Jepang ya. Oke, ini ada Debbie nih. Debbie mau cerita, nanya atau gimana, Deb? Iya, aku mau tanya singkat aja sih. Ya, gimana? Ya, jadi ini buat Kak Fristi sih khususnya atau yang lain juga boleh karena kebanyakan speakernya juga bilang ini jurusannya ini tapi kerjanya ini gitu kan. Nah, terus aku juga lihat sih di kayak survei gitu, kalau 87% mahasiswa tuh ngomong kalau misalnya mereka salah jurusan gitu. Jadi benar juga ya kalau misalnya degree itu ya nggak terlalu relevan gitu untuk di tahap kerjaan dan bagaimanapun. Nah, aku mau tanya untuk kakak-kakak speaker yang di sini kayak apa yang mau disampaikan atau apa yang mau di what to do to them yang merasa kayak di tengah-tengah kuliah kayak kok gue nggak merasa jurusan ini untuk aku ya, aku kayak nggak suka ya sama ini. Apa yang kakak bakal bilang ke mereka biar mereka tuh merasa tetap kayak secure gitu, masa depannya tetap secure, itu apa yang harus mereka lakuin gitu, dan mereka itu harus kayak gimana mindsetnya. Iya, oke. Gitu aja. Oke. Ini kayaknya bisa buat pertanyaan buat semuanya nih. Terus juga kayak bisa buat nutup sesi kita ini ya. Jadi apa yang mungkin teman-teman speaker di sini bisa ngomong ke fresh graduate ya, kalau misalnya kuliah sama kerjaan kalian itu salah gitu, it's okay gitu lah ya berarti ya, atau ada pandangan-pandangan nggak tentang kalau kuliah sama kerjaan itu beda gitu. Mungkin kita dari Mas Iman dulu kali ya, dari awal ya. Halo. Halo. Ya. Oke, Debbie. Jadi pertanyaannya tuh ini ya, gimana kalau di tengah jalan mahasiswa merasa bahwa jurusan itu ya? Kira-kira begitu ya? Iya benar, kayak merasa salah jurusan, terus gimana nih aku gitu. Itu terjadi sama saya sih. Makanya saya waktu di Indonesia saya nggak selesai kuliahnya. Tapi itu meskipun saya akhirnya meninggalkan kuliahnya, saya drop out, saya menyesal sebetulnya bahwa ternyata ketika saya masuk ke dunia kerja, ternyata kepake. Jadi I wish I had finished what I studied gitu. Tapi ternyata kan nggak bisa balik waktu ya. Makanya waktu saya Amerika saya ambil kuliah lagi dan saya berhasil menyelesaikan gitu. Tapi emang kalau misalnya emang ngerasa nggak cocok ya kalau itu kan balik masing ya. Karena kan kuliah kan nggak murah bisa dibilang. Itu investasi yang sangat mahal ya. Baik secara materi ataupun waktu gitu. Jadi kalau emang ngerasa saya perlu pindah nih gitu loh. Ya itu balik ke masing-masing. Tapi kalau emang tanggung nih tinggal semester lagi selesaiin aja, ya udah selesaiin aja. Karena yang paling penting itu juga selain kita kuliahnya apapun yang kita ambil jurusannya adalah yang paling penting adalah relasi sebetulnya. Karena kita nggak mungkin maju kalau kita sendirian. Kita harus butuh kita harus butuh berkolaborasi dengan orang lain yang bisa maju bareng gitu loh. Kayak tadi saya dengar interviewnya ini ya CEO GoTo ya, William sama Kevin ya. Dibilang kenapa mereka merge? Karena prinsip mereka, if you want to go fast, we go alone. If you want to go far, we go together. Makanya mereka merge. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil apa dari merge-nya kedua perusahaan besar ini, raksasa ini? Bahwa kita bisa maju bareng-bareng gitu loh. Begitu juga dengan misalnya kita ngerasa, saya salah jurusan nih. Tapi akhirnya kita tekatin aja, saya selesaiin aja. Misalnya saya suka seni, tapi saya kuliahnya disuruh ibu akuntansi gitu. Ya udah, akuntansi selesaiin, tapi nanti kita kolaborasi sama orang yang bisa membantu kita di bidang yang kita suka lainnya. Misalnya kayak kita suka seni tapi kita kuliah akuntansi, ya udah kita kolaborasi sama orang yang akuntansi tapi suka seni kayak gitu loh. Jadi kita tuh nggak mungkin bisa maju sendirian, tapi kita tuh benar-benar harus cari cara untuk kita bisa maju bareng-bareng gitu loh. Karena saya nggak percaya bahwa ada segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan sendirian gitu loh. Saya percaya kolaborasi dan kerjasama sebetulnya.
Bahkan musisi solo aja, misalnya kayak musisi solo yang paling terkenal siapa sih? Billie Eilish. Billie Eilish itu di belakangnya juga banyak tim pendukungnya, kakaknya songwriter-nya, terus dia punya manajer, punya ini, punya stylist, punya apa, fotografer segala macam. Timnya tuh besar. Jadi saya nggak percaya kita tuh sendirian tuh bisa menggapai apa yang kita mau ya. Saya percaya kolaborasi kalau saya sih. Gitu sih. Thank you. Oke. Thank you Mas Iman untuk jawabannya. Kita coba ke Mas Awan. Ada pesan nggak buat teman-teman yang kuliah sama kerja beda jurusan? Oke, tadi nanggepin yang juga apa namanya yang salah jurusan gitu ya. Tapi ini sempat disinggung sama apa namanya sama Mas Iman gitu tentang kolaborasi. Itu benar sih, penting banget yang namanya zaman sekarang tuh untuk kolaborasi karena sekarang itu bukan apa ya, bukan era persaingan informasi lagi karena informasi udah go public sekarang semua gitu ya. Jadi betul-betul sekarang itu harus berpikir gitu ya. Kita harus berpikir tuh gini. Kalau kita masih posisinya ada di itu berada bukan di dunia kuliah, tapi dunia sebenarnya itu adalah setelah kuliah. Jadi di dunia kuliah itu sebetulnya dunia kita untuk belajar gitu di sana gitu. Dan ingat apa namanya sumber uang untuk kita bisa kuliah itu dari mana? Misalnya dari orang tua nih. Maka balikin lagi, ingat lagi gimana caranya orang tua kita kerja keras buat apa nguliahin kita atau bahkan mungkin misalnya uang kuliahnya itu hasil kita sendiri itu berarti kita harus menghargai diri kita sendiri gitu ya untuk kuliah. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kalian bikin yang namanya apa namanya tombol bantuan gitu ya, help button gitu ya. Kenapa help button ini penting gitu ya? Karena gini, dulu gue punya temen gitu ya di lingkungan gue, dia itu di kuliahan nilainya jeblok banget gitu. Istilahnya dia sampai ngomong, kayaknya gue harus pindah jurusan deh karena gue bermasalah sama nilai segala macem. Terus gue kasih saran, hal yang lo lakukan adalah gimana caranya lu bikin yang namanya tombol bantuan tadi gitu ya. Tombol bantuan tuh gimana caranya? Ya lu cari gitu orang-orang yang memang apa namanya jago misalnya di bidang perkuliahan. Misalnya kan kalau di perkuliahan tuh ada mata kuliah misalnya, di mata kuliah ternyata si ini ya yang pinter gitu ya. Ternyata urutannya si ini. Itu kan kita bisa analisis gitu. Kita bisa tahu gitu yang mana aja orangnya gitu ya. Kecuali kalau lu emang baru di semester awal gitu, pasti lu baru hanya cuman mengenal nih kira-kira yang aktif siapa gitu kalau di semester awal. Tapi kalau udah semester lebih dari semester 1, lu sebenarnya udah bisa nilai yang mana aja nih sebenarnya apa namanya yang pinter-pinter. Nah, lu berteman dengan orang-orang itu gitu ya. Jadi lu nanti bakal bisa dapat bantuan tadi gitu. Misalnya bantuan saat ngerjain tugas nih nggak ngerti, tanya gitu bagian yang lu nggak ngerti. Jangan cuman ambil kuncinya. Kalau lu ambil kuncinya, lu nggak akan bisa buat itu kunci. Tapi tanya gimana caranya buat bikin kunci ini nih. Gue pengen bikin kunci ini gimana ya caranya gitu. Yang lu tanya tuh caranya, bukan soal hasilnya gitu. Itu yang perlu apa namanya banyak orang yang kadang lewat gitu ya. Nah kalau lu udah tahu caranya gitu ya, terus lu udah punya ekosistem lingkungan gitu yang bisa support lu gitu ya. Lambat laun hal yang kayak tadi gitu yang lu ngerasa kayak misalnya gue salah jurusan gitu itu juga bakalan hilang sama sendirinya termasuk di gue juga waktu itu sempat gitu kita beneran bikin yang namanya tim gitu. Oke, kita bikin tim ya gini dari tim itu gitu apa namanya problem itu muncul akhirnya gitu ke permukaan gitu. Jadi yang tadinya mungkin kita kayak jauh gitu temenan sama dia begitu ternyata kita kalau udah deket lebih ini ya lebih bisa jadi teman baik bahkan gitu. Itu yang bisa di ini mungkin ditambahin. Thank you. Oke, thank you Mas Awan buat jawabannya. Kita langsung next ya ke Alphonse. Oke, Fon. Kalau dari aku tadi tambahannya paling ini sih balik lagi ngobrol ke orang tua juga ya, terutama kalau memang kuliahnya dibiayain orang tua kan. Jadi setuju sama Mas Iman kalau kuliah itu investasi yang besar gitu kan. Jadi mungkin kalau baru kerasa di tengah jalan ya baiknya diobrolin ke orang tua gitu kalau memang
perlu berani ambil keputusan untuk pindah gitu. Tapi kalau dari pengalamanku dulu, ya balik lagi ke konteks masing-masing mungkin beda kan. Kalau aku dulu, ya aku mutusin walaupun aku kurang serak dengan jurusannya, ya aku jalanin dulu gitu. Dan ya kita lihat dari jalan yang ada sekarang bisa ada kesempatan apa kayak gitu. Kalau memang dirasa perlu dan yakin untuk pindah, ya yang penting ini tanggung jawab dengan keputusan itu gitu. Begitu juga dengan keputusan untuk stay di jurusan yang sama gitu. Apalagi mungkin sekarang kan cara berkoneksi udah makin luas. Jadi tadi juga Mas Tiawan juga ngasih banyak contoh dan step-step gitu. Jadi mungkin ya bisa jangan, kalau nggak salah waktu itu sempat ada obrolan atau dan gitu kan ya fontnya. Jadi ya coba jalanin aja gitu. Mungkin kayak kata Mas Iman tadi, ya udah akuntansi sama musik gitu, atau mungkin teknik sipil sama fotografi atau desain gitu. Ya coba dijalanin dulu gitu kalau memang kuat gitu. Nah, yang penting sih ini sih, karena kuliah itu nggak murah, ya diobrolin lagi sama orang tua kalau misalnya memang dari orang tua ininya untuk biaya utama kuliahnya gitu ya. So far sih itu aja kalau dari aku tambahannya. Oke, thank you Fons. Kita ke Kak Fristi, gimana Kak Fristi, ada jawaban lain Kak? Oh, ini sebenarnya yang dulu aku rasain banget waktu dulu kuliah, kayak aduh nggak sanggup banget dulu tuh, apalagi kayak ada mata kuliah yang susah banget, atau kayak kalau lagi mau UAS gitu tuh kayak sampai stres gitu belajar, tapi kayak nggak ngerti-ngerti gitu. Dulu tuh sampai muntah-muntah saking nggak sukanya gitu dulu. Tapi apa ya, kalau aku tilik-tilik ya, asik. Ternyata hidup itu apa apa ya m- memberikan sesuatu yang nggak terduga gitu. Aku juga dulu kan kayak wah salah jurusan nih, wah wah nggak ini nih, nggak masuk nih kayak gitu. Tapi ternyata pas aku pikir lagi, kalau misalnya aku dulu nggak kecemplung di teknik sipil, aku nggak akan bisa sampai di sini sekarang. Oke. Apa ya? Jadi tuh kayak kalau menurut aku ya pribadi ya, salah jurusan itu nggak ada. Pasti itu pada akhirnya entah gimana pun jalannya akan menunjukkan apa ya, apa yang kamu dapat itu akan bisa berguna entah gimana pun caranya nanti gitu loh. Itu juga pas aku nyadarnya itu pas udah lulus gitu, terus kayak dulu kan aku kerja di konstruksi nggak betah gitu. Kenapa sih dulu salah jurusan, udah kecemplung susah terus kok nggak happy gitu ya kerjanya juga. Tapi ternyata kalau aku pikir-pikir lagi, kalau dulu seandainya aku nggak kuliah di situ gitu, terus aku uh, bukan ambil teknik, aku nggak akan bisa dapat koneksi sama JICA dulu, sama Jepang gitu. Terus begitu aku udah sampai di Jepang, waktu itu aku dapat kerjaan ini pun nggak sengaja ketemu sama aku ikut design thinking event gitu kan, terus pas ada kayak sesi networking ngobrol-ngobrol, itu nggak sengaja ngobrol sama shachonya gitu, si president of the company-nya gitu, nggak sengaja, terus kayak ya terus ditanya, oh kamu dulu sekolah di mana gitu, ditanya gitu kan, terus aku bilang oh aku dulu di sini gitu kan, terus oh jurusan apa, teknik gitu kan. Oh kok beliau langsung kayak oh kamu berarti pintar ya, gini 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 gini, saya lagi butuh ini, saya lagi butuh engineer gini gini, kamu ada ini enggak, katanya ada koneksi enggak gitu kan sama kampus gitu. Terus kayak terus langsung, oh iya saya kan dulu juga ada himpunan mahasiswa segala macam, saya dulu aktif gitu di situ. Bisa kalau Bapak mau nanti saya sambungin. Langsung waktu itu aku sambungin tuh sama, aku dulu di ITB, terus jadi aku sambungin tuh waktu itu sama ITB, dan kebetulan waktu itu kayak aku punya koneksi sama JICA juga, terus aku koneksi sama ITB, dan kebetulan kayak mereka tuh yang
lagi banget nyari, mereka tuh lagi banget nyari koneksi ke Indonesia, cuman gak dapat mereka tuh waktu itu. Dan kebetulan tuh ketemu sama aku dan bisa langsung connect ke kampus, ke kampusku. Itu aku ya waktu itu kerja itu aku nggak ngelamar, cuman gara-gara ngobrol sama si Saco aja waktu itu sama si presidennya itu, aku bilang aku bisa koneksiin sama kampusku, besoknya aku langsung dikasih offer, tanda tangan kontrak, nggak pakai masukin CV, nggak pakai wawancara, nggak segala macam. Aku langsung, dia langsung kayak, oh gila kamu bisa masukin saya dari waktu itu, dari kapan, dari tahun lalu saya tuh nyari-nyari jaringan buat masuk ke Indonesia tuh gak bisa-bisa gitu katanya. Terus gak sengaja ketemu kamu kayak gitu, terus langsung aku jadi setelah denger kata-kata dia, aku banyak refleksi. Oh dulu aku nyesel dulu aku kuliah teknik susah kayak gitu, ternyata jalannya tuh ada gitu. Seandainya aku dulu misalkan jawab gitu, atau aku dulu misalkan nggak masuk di situ, mungkin aku nggak akan dapat kerja yang sekarang. Oke. Wow. Iya, udah sih itu aja. What a story sih ini. Jadi semangat ya. Aku juga dulu stres banget kuliahnya gitu, cuman kayak tapi banyak lah pelajaran yang didapat. Pokoknya kayak intinya jangan menyerah, kalaupun susah juga dijalanin aja. Kalau nggak bisa sendiri minta tolong orang lain, kayak tadi Mas Awan cerita kasih saran, ya cari support system lah istilahnya gitu. Oke. Thank you Kak Fristi, ini menarik banget cerita sih. Ini wow sekali dari jadi ini ya bisa dapat kerjaan karena membuild koneksi juga nih. Oke. Kalau gue bisa nambahin sih, gue sebetulnya kurang lebih sama kayak Kak Fristi gitu loh. Ya gue sih nggak berasa salah jurusan sih ya. Ya udah ketika kuliah ya udah belajar, karena toh juga dari kuliah, kalau nggak kuliah gue juga nggak dapet tadi network, nggak dapet mindset yang baik gitu. Dapet pelajaran, makanya sih lebih ke mindsetnya sih sebetulnya yang mungkin kalau gue nggak kuliah gue nggak dapet gitu. Mungkin saat ini kayak gue bisa ngomong di Clubhouse ini juga sebetulnya karena awalnya kuliah, dan kalau bisa ditarik ke belakang lagi ya karena memutuskan untuk kuliah, terus gini akhirnya punya mindset untuk growth, terus ya bergabung dengan growth space segala macam gitu. Terus kalau dari kerjaan ya gue kuliahnya komunikasi, kerjaan di videographer gitu, dan menurut gue sih nggak ada salah jurusan aja, nggak ada salah jurusan kok, masih masuk juga gitu. Sampai akhirnya sekarang pun juga dapat kesempatan jadi community manager gitu. Ya bukan berarti gue salah jurusan gitu ya, tapi ya sekarang udah bisa bilang beda lah gitu. Jadi bisa menambah hal lagi gitu, menambah peluang kerja lagi gitu di luar gitu, yang mungkin justru bagus malah kalau bisa di luar dari jurusan pertama gue gitu. Jadi gue bisa lebih range, bisa kesini bisa kemana-mana yang lebih luas lagi, peluang kerja lebih banyak, mungkin jadi bisa jadi ntar penghasilan pun, sumber-sumber penghasilan bisa lebih banyak lagi kali ya kan, karena banyak yang berbeda gitu. Ketika saya ngomongin komunikasi, oh gue bisa ngomongin video, oh gue bisa juga gitu. Jadi bikin ini ya T-shape gitu ya, atau P-shape gitu yang comes shape skill gitu. Oke kalau gitu gimana Dep, jawaban-jawaban dari teman-teman? Thank you kakak semua, sangat menjawab sih. Thank you semuanya sharingnya dan jawabannya. Thank you. Okay. Boleh ini terakhir nggak? Terakhir aja, bentar. Boleh. Ini buat ini kali ngejawab apa? Sesuai dengan judulnya ya, perlukah degree untuk bekerja di Indonesia? Ya.
udah bilang ya, baik sekali tadi. Dan tadi Kak Fristi juga bagus banget tadi bilang bahwa tadi nggak ada yang salah jurusan, semua ada pelajaran yang bisa diambil kalau kita mau lihat gitu. Gue setuju sama itu. Sama mengenai pertanyaan perlukah degree untuk kerja di Indonesia, itu terdeteksi karena saya itu emang adalah orang yang bisa dibilang privilege, bisa kerja bisa pergi ke luar negeri dan bekerja di sana ya. Nggak semua orang kayak saya ngerti gitu. Dan karena di sana kulturnya beda, jadi untuk di Indonesia perbandingannya agak sulit tuh kalau dibandingin, karena Indonesia kan juga punya sistem sendiri ya. Tadi Mas Tiawan juga udah bilang ya, Indonesia banyak yang masih perlu gitu. Kalau di sana enggak. Nah, istri saya adalah seorang dosen di perusahaan perguruan tinggi negeri. Jadi dia harus punya tinggi mungkin. Makanya saat ini kami berdomisili di Amerika karena dia lagi meneruskan studinya di sana. Kalau misalnya dia nggak udah S3, nggak kemana-mana karirnya. Jadi kalau kita mau lihat pertanyaan dari room ini ya, perlu nggak? Ya perlu kalau emang mau jadi dosen, apalagi statusnya adalah pegawai negeri gitu ya. Nah, kalau untuk bidang-bidang lain seperti bidang saya teknologi, enggak. Gitu aja sih kalau dari saya. Thank you. Oke. Ya jadi masih balik lagi sih ya, tergantung apa ya. Perlu ya bisa bilang perlu, tapi emang ada beberapa kerjaan yang sebetulnya nggak dilihat juga ya degree-nya. Oke, gitu. Kalau gitu kita udah 1,5 jam ini, seru banget ngobrolnya hari ini. Dan sekali lagi thank you banget buat speaker yang udah naik ke atas tadi, walaupun udah naik diundang atau naik sendiri tadi. Thank you semua udah berbagi hari ini. Kapan-kapan bisa sharing lagi gitu lebih banyak lagi. Dan kalau teman-teman yang di bawah mau sharing lebih banyak lagi, bisa gabung ke Discord Growth Space Kelurahan Sukamaju. Nanti link ada di Instagramnya Growth Space, bisa cek, bisa klik langsung masuk gitu. Mungkin di sini juga ada beberapa yang udah join ya. Lalu mungkin kalau misalnya ini bermanfaat bisa di story juga, di screenshot di story juga. Kalau gitu kita akhiri dan nanti sampai ketemu di hari Selasa dengan topik yang berbeda. Terima kasih semuanya. Goodbye and good night. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Thank you semuanya. Malam.